untuk keragaman. Tentang persepsi dan realitas. Persepsi itu subjektif. Artinya ada pada setiap orang. Setiap orang punya persepsi. Saya punya persepsi. Ustaz Dila punya persepsi. Teman-teman kru ini juga punya persepsi. Persepsi adalah pemahaman atau interpretasi, konsepsi tentang sesuatu yang hadir dalam dirinya. Persepsi berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar diri. Jadi cara kita berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar itu adalah produk persepsi. Nah, ketika kita bicara tentang persepsi, berarti kita bicara tentang apa yang dipersepsi. Nah, yang dipersepsi inilah yang biasanya kita sebut dengan objek. Jadi subjek mempersepsi objek. Subjek mempersepsi objek. Diri mempersepsi selain diri. Nah, yang biasanya disebut dengan objek itulah realitas bahasanya, atau kenyataan, atau fakta. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-waqi' atau al-wujud al-khariji, apapun sebutannya. Dan seringkali orang tidak konsisten dalam menggunakan kata ini, sehingga persoalan menjadi rumit karena tidak punya pemahaman yang sama tentang sebuah frasa, sebuah kata. Nah, supaya menjadi jelas di awal, persepsi itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, berupa keyakinan, pemahaman, interpretasi, dan apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar. Saya misalnya mempersepsi cangkir yang ada di meja ini. Itu berarti ada cangkir di luar dan ada citra cangkir yang masuk ke dalam diri saya, sehingga saya mengungkapkan kata cangkir untuk mengungkap sesuatu yang ada di luar. Artinya ada dua cangkir. Kalau kita mau pilah, yaitu cangkir yang ada di luar dan cangkir yang ada dalam diri saya sebagai persepsi. Nah, agama juga salah satu yang dipersepsi. Sebetulnya persepsi bukan hanya agama, apapun adalah produk persepsi. Nah, subjek atau diri berhubungan dengan realitas melalui persepsi. Nah, hanya saja ada persepsi yang salah, ada persepsi yang benar. Bagaimana mengukur persepsi benar atau salah? Kalau sesuai dengan faktanya, berarti persepsinya benar. Kalau persepsinya tidak sesuai dengan faktanya, persepsinya salah. Sehingga salah dan benar itu sebetulnya ukurannya apakah sesuai dengan fakta yang ada di luar persepsinya. Nah, dari situ kita harus tahu, kalau kita sebut benar dan salah, itu artinya hubungannya dengan bagaimana persepsi subjek itu sesuai dengan fakta yang ada di luar subjek, yaitu objek. Agama juga begitu. Selain persepsi dan fakta, kita biasanya menyebut fakta itu adalah kebenaran. Kan orang sering menggunakan kata kebenaran, tapi sebetulnya tidak semuanya konsisten dengan istilah kebenaran. Kebenaran ada kata lain dari realitas. Al-haqiqah, al-waqi', orang menyebutnya begitu. Dan agama itu juga begitu. Agama yang kita persepsi dan agama yang ada di luar. Di luar tidak mesti berbentuk benda. Ini yang seringkali orang salah. Dia menganggap segala sesuatu selain dirinya adalah berbentuk. Sehingga agama juga akhirnya dipahami sebagai sesuatu yang ada di luar, berbentuk. Agama ada dua, agama yang kita persepsi dan agama yang ada di luar. Yang karena itu kita mempersepsinya. Artinya ada agama sebagai fakta dan agama sebagai persepsi kita. Samakah antara
api yang ada di luar dengan persepsi kita tentang api. Beda. Persepsi kita tentang api tidak panas, tidak membakar. Tapi api yang ada di luar membakar, panas. Jadi ada dua pengaruh yang berbeda. Kalau yang satu pengaruhnya itu faktual, yang ini pengaruhnya mental. Dengan saya punya persepsi tentang gelas, tentang cangkir, ya saya punya pengetahuan tentang cangkir, tercerahkan saya. Tapi tidak punya beban. Begitu saya mempersepsi cangkir, bukan berarti berat badan saya nambah, karena tidak ada cangkir dalam bentuknya yang faktual di luar saya. Nah, persepsi ini diungkapkan melalui kata. Persepsi itu kan pikiran, diungkapkan melalui kata. Kata ini harus disepakati oleh semua orang. Kalau kita menggunakan kata sendiri kan tidak paham orang. Ketika saya menggunakan kata itu menunjuk pada fakta, sehingga saya tidak perlu lagi bawa cangkir kemana-mana untuk nunjuk cangkir. Cukup saya menggunakan kata cangkir yang akhir menunjuk kepada sebuah kata. Jadi persepsi diperantari oleh kata. Jadi ada pikiran, ada kata, ada fakta. Ada pikiran, ada kata, ada fakta. Di sini yang kadang-kadang orang sering salah dalam memahami. Nah, kalau dalam bahasa agama kita menyebutnya persepsi itu dengan keyakinan. Keyakinan, ya kan? Akidah. Ada kebenaran. Yang sering digunakan oleh orang-orang yang beragama itu keyakinan dan kebenaran. Banyak orang menganggap keyakinan dan kebenaran itu dua kata untuk satu makna. Ini problem. Sehingga keyakinan dia adalah kebenaran itu sendiri. Padahal keyakinan adalah persepsi tentang kebenaran. Belum tentu sama. Apa yang tidak sama? Ya seperti contoh antara api yang ada di luar dan persepsi tentang api, pikiran tentang api. Api panas yang ada di luar, tapi persepsinya tidak ikut panas. Badannya tidak panas begitu mempersepsi api. Nah, agama kalau kita sepakati sebagai sebuah realitas, itu artinya wahyu. Sesuatu yang abstrak. Bukan seperti cangkir, kita tidak bisa membelinya di toko. Mau beli agama 2 kilo, 3 kilo kan nggak bisa. Artinya di luar itu ada fakta, dua macam fakta. Ada fakta yang konkret dan ada fakta yang abstrak. Agama, cinta dan lain sebagainya itu adalah jenis fakta-fakta abstrak. Ya kaum materialis tidak percaya itu. Kita percaya itu. Kalau kita tidak percaya itu, buat apa kita percaya agama? Agama sendiri adalah percaya Tuhan. Itu kan semuanya adalah fakta yang abstrak. Kita tidak bicara tentang cara membuktikannya. Ini kan tidak sedang membuktikan. Nah, artinya ada dua agama, yaitu agama yang ada di luar dan agama yang ada dalam diri kita. Nah, karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Persepsi setiap orang tentang agama itu berbeda. Ya otomatis agama itu berbeda dalam fakta dan persepsi. Kalau mestinya persepsi itu pasti sama dengan fakta, mestinya setiap orang punya persepsi yang sama tentang agama. Faktanya ada perbedaan pendapat. Ya, hampir setiap orang punya persepsi agama yang berbeda. Berbeda itu tidak mesti kontras, kadang berbeda ukuran, kualitas, banyak lebihnya. Ya, hampir bisa dikatakan persepsi itu tidak akan pernah sama, tergantung pada pemahaman dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tidak sadar tentang jarak perbedaan antara apa yang ada di persepsi dan ada fakta, dia menganggap persepsinya itu adalah fakta. Akhirnya orang cenderung menganggap apa yang dipahaminya itulah kebenaran. Intoleransi, pemaksaan, dan lain sebagainya. Padahal agama apapun, keyakinan apapun, selama kita tidak membedakan antara persepsi kita dengan fakta, maka kita cenderung akan menganggap pemahaman kita adalah agama itu sendiri. Pasti sebagaimana orang menganggap pemahamannya tentang cangkir adalah cangkir itu sendiri. Gawat orang, saya sudah punya cangkir, padahal dia tidak punya cangkir dalam bentuk faktualnya, dia punya cangkir dalam bentuk pikiran. Nah, Tuhan itu
mengajarkan agama kepada Nabi dalam bentuk fakta. Tapi itu yang disebut dengan wahyu, karena Tuhan mutlak kan. Nah, jadi fakta agama yang abstrak itu ada pada yang terjaga. Sementara kita beragama, Nabi juga beragama. Al-Quran itu turun untuk Nabi, juga turun untuk kita. Tapi ketika turun kepada Nabi sebagai wahyu yang mutlak, sebagai sesuatu yang mutlak. Ketika turun untuk kita, itu adalah persepsi, interpretasi.